Presiden mendengar, istrinya yang manis di perusahaan dibuli. Tidak hanya diambil gelang giok yang diberikan neneknya, dia juga didorong keras hingga jatuh dari tangga. Dia buru-buru membawa sekelompok pengawal ke lokasi. Melihat istrinya yang terbaring di tanah dengan tubuh menggigil, darah mengalir dari bawah tubuhnya. Hatinya sakit luar biasa. Dengan cepat dia mengangkatnya. Beberapa hari lalu, gadis itu hanyalah seorang mahasiswi biasa. Hari itu dia dikhianati oleh keluarganya. Dipaksa menikah dengan seorang preman. Dia berjuang keras, menggigit tangan preman itu dan kemudian melarikan diri. Saat melarikan diri, dia tanpa sengaja masuk ke gedung terbengkalai. Di dalam gedung itu, Presiden sedang mengajari bawahan yang telah mengkhianatinya. Adegan berdarah membuat gadis itu tidak bisa menahan suara. Pada saat itulah Presiden menyadari keberadaannya. Belum sempat dia bertindak, gadis itu tiba-tiba berlari ke pelukannya, meminta pertolongan di pelukannya. Asisten tercengang melihat kejadian ini. Dia bahkan tidak melihat reaksi alergi Presiden. Melihat gadis itu dipegang oleh Presiden, para preman langsung melarikan diri. Presiden yang sedang mengalami gangguan bipolar, mengalami sakit kepala yang hebat. Melihat kondisi itu, Presiden meminta asisten untuk pergi ke rumah lama mencari dokter dan obat. Sementara gadis itu mencoba melarikan diri. Namun Presiden dengan cepat menangkapnya. Ternyata Presiden menderita gangguan misogini. Setiap kali menyentuh tubuh wanita, dia akan mengalami alergi. Namun gadis ini adalah satu-satunya wanita yang bisa dia sentuh. Dan ketenangan yang ada padanya membuatnya terkejut. Untuk meredakan ketidaknyamanannya, Presiden menganggap gadis itu sebagai obat, membawanya ke hotel. Keesokan harinya, gadis itu merasa sangat malu, tidak ingin terlibat lagi dengan Presiden. Dia diam-diam bersiap untuk pergi, namun tidak menyadari bahwa Presiden sudah terbangun. Dengan panik, dia tanpa sengaja memecahkan tasbih Presiden. Dia ketakutan dan segera berlutut untuk mengambilnya, terus-menerus meminta maaf, dan berjanji akan mengganti rugi. Asisten yang mendengarnya segera datang, berencana membawa gadis itu pergi, namun dihentikan oleh Presiden. Presiden tidak hanya melarangnya untuk mengganti tasbih, namun memberinya cek 50 juta sebagai ganti rugi untuk malam sebelumnya. Gadis itu tetap bersikeras ingin mengganti rugi. Hal ini membuat Presiden sangat menghargainya. Akhirnya dia membiarkannya pergi. Dia mengira mereka tidak akan bertemu lagi. Namun sebulan kemudian, ternyata gadis itu hamil. Dia pergi ke apotek dan hal itu terlihat oleh Presiden. Kemudian Presiden mengikuti langkahnya ke kamar mandi. Melihat dia muncul, gadis itu panik, bertanya mengapa dia ada di sana. Presiden menjawab dengan tenang. Dia melihatnya dari luar apotek. Gadis itu baru sadar. Presiden sudah mengikutinya sepanjang jalan. Mengira Presiden tahu dia membeli tes kehamilan. Dia memutuskan untuk jujur, karena anak itu adalah miliknya. Dia berhak tahu. Setelah mengetahui kebenarannya, Presiden tanpa ragu membawanya pulang. Gadis itu cemas bertanya padanya, apakah dia hanya bertanggung jawab karena anak itu? Dia tidak ingin mengikatnya dengan anak. Setelah melahirkan, dia akan pergi. Hanya ingin dia datang sekali sebulan untuk melihat anak itu. Saat itu ibu Presiden datang mendekat, memberitahu gadis itu untuk tidak pergi kemana-mana, membawa ini sebagai rumahnya, dan mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pesta pertunangan besar, agar semua orang tahu dia adalah istri muda di keluarga itu. Dia sendiri yang mengenakan gelang giok simbol status pada gadis itu. Seminggu setelah pesta pertunangan, gadis itu baru saja tiba. Langsung